Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan guess what? New all time high lagi. Ya, jadi kita bisa lihat kemarin ya dia nge-wake ke angka 77.270 ya, kalau nggak salah kemarin atau lusa ya. Satu bikin judulnya tuh apakah BTC menuju ke 77.000, dan ternyata beneran ya kena 77.000. Wow ya. Ya jadi lagi-lagi kalau lu menggunakan data, fakta, dan statistik, possibility lu, probability lu untuk lebih benar itu semakin besar ya. Nah, statistik apa yang sebenarnya menurut gua ya kalau secara TA yang membuat Bitcoin seperti ini? Kalau secara TA jawabannya adalah BSB ya. Jadi kita udah bahas dari waktu Bitcoin berhasil mantul di 23 September ya. Nah, setelah mantul kita akan mengubah main scenario kita dari bearish menjadi bullish. Ya, buat lo yang nggak tahu ya, main scenario dari TC itu simple banget ya, simple banget. Kalau Bitcoin masih menjadikan BSB sebagai resisten, apalagi reject ya oleh BSB, maka main scenario kita adalah bearish begitu ya. Nah, di sini ya di September pertengahan atau lebih tepatnya 16 September lah. Ya benar sih, September pertengahan ya. Dia reclaim. Udah reclaim, kita tunggu mantul nggak nih? Mantul nggak nih? Kalau mantul, kita berubah scenario ya dari main scenario kita bearish menjadi main scenario-nya ke bullish. Dan terjadi pantulan. Nah, saat pantulan di sini luar biasa, banyak yang bilang, wah enggak lah, sama persis kayak begini nih, fake out, udah inget gua rasa nggak enaknya katanya ya. Lihat aja nih, pasti ini bull trap, pasti bull trap, udah banyak yang ngomong kayak gitu ya. Nah, udah gitu koreksi. Wah, udah koreksi, orang pada bilang tuh kan, bull trap katanya. Apalagi waktu nge-wick ke bawah sini ya, di bawah dari BSB. Bull trap, makanya percaya sama dukun A, dukun B, dukun C, dan seterusnya ya. Ternyata apa yang terjadi? Statistik bermain ya. Wicknya dropnya cuma jadi wick. Udah gitu minggu depannya ngedoji, boom, tanggal 14 Oktobernya ngepump 9% hanya dalam waktu seminggu ya. Wah, gila nih Bang Toshi sakti. Kok ini ya bisa tahu nih. Wah, dukun market. Bukan dukun market. Gua cuma kritis aja lihat market. Gitu. Ini data yang terulang-ulang. Ya, ini adalah statistik yang terulang-ulang di Bitcoin dengan BSB. Makanya gue jadikan indikator utama untuk melihat apakah kita bearish atau bullish. Begitu, kita ambil ke belakang deh ya. Setiap kali terjadi pantulan di BSB ya, dan dia berhasil mantul ya, sekali lagi bukan cuma ada pantulannya kayak retest gini. Kalau retest kayak contoh begini nih, itu nggak cukup ya, butuh pantulan ya. Jadi dimana akan ada weekly close yang bullish di atas dari BSB. Apa yang terjadi? Mantul higher high ya, minimal higher high begitu. Apakah ini all time high? Nggak selalu, makanya gue nggak berani ngomong pasti ini all time high, tapi kemungkinan besar akan higher high. Dan apa yang terjadi? Higher high. Lalu kita lihat lagi ke belakang. Di sini ya. Mantul. Apa yang terjadi? Higher high bahkan new all time high. Dan terus ke belakang. Di sini mantul. Apa yang terjadi? Higher high. Udah higher high keterusan sampai new all time high. Jadi kayak gitu. Kalau lu pakai statistik ya, lu pakai data, lu pakai fakta, lu bahkan nih kalau sampai wah temen lu bilang, wah apa lu bullish dari mana? Lu bisa jelasin. Harusnya seperti itu. Semua trader, investor harusnya bisa menjelaskan seperti itu. Dan bukan cuma, oh di 2012 pernah kejadian sekali. Itu namanya bisa aja kebenaran. Tapi ini kejadian mantul BSB ini berkali-kali. Lagi. Dan terbukti lagi di cycle ini. Nah, maka dari itu kita pakai. Kalau lu cuma pernah pakai, wah movement ini pernah kejadian sekali di tahun 19 berapa gitu. Ya, itu namanya bisa kebetulan. Nah, itu yang membedakan orang tebak-tebakan sama investing. Ya. Kalau tebak-tebakan ya pokoknya gue ngerasa bakal begini. Kalau lu nggak dengar orang, gue ngerasa. Nah, itu tebak-tebakan. Tapi kalau lu tanya, kenapa menurut lu bearish atau bullish? Dia bisa jelasin dengan detail, dia bisa tarik data mundur terus-terusan dan bisa menunjukkan konsistensi dari kenapa dia jadikan itu sebagai indikator utama. Ya itu bagus.
Itu artinya apa? Artinya dia menggunakan data, fakta, dan statistik. Mau bearish maupun bullish itu bagus. Begitu ya. Oke, itulah kurang lebih ya. Gue ya lebih ke mengingatkan lagi ya, janganlah gini, soalnya ini kan udah cycle baru nih. Udah lumayan banyak orang-orang baru lagi nih ya. Ya sekali dua kali bener ngerasa dewa. Wah udah nih, gue dukun market, gue tahu market mau kemana. Nah itu sebenarnya adalah ciri-ciri orang baru. Gitu, karena justru semakin lu lama di market, lu semakin sadar bahwa waduh, gue makin ngerasa tahu market, gue makin digampar. Begitu, makanya ya kenapa gue sering kali menganalogikan market itu sebagai mantan paling kejam. Gitu, karena saat kita mulai ngerasa wah oke nih, kayaknya gue udah bisa kontrol mantan gue, wah siap-siap tuh, siap-siap disikut ya, siap-siap disikut, siap-siap di uppercut kayak Mike Tyson ya, di uppercut sama Mike Tyson. Jadi ya itu ya, itu aja remindernya ya. Oke, kita sekarang akan lihat dulu di daily. Ini ada satu hal yang cukup menarik ya, gue perhatiin kemarin malam lagi santai. Jadi sebenarnya kalau ditanya bang, lu ada berhenti kerja nggak sih? Sebenarnya ya nggak juga, karena gue suka banget ngeliat chart. Jadi ya apa, gue beruntung ya, yang gue lakuin ini gue suka, makanya jadi nggak kerasa kayak kerja ya. Kemarin waktu lagi charting ngelihat beberapa indikator yang gue pakai, ya salah satunya Bollinger Band ya. Gue baru merhatiin di daily ya. Di daily setelah tanggal 6 November di mana dia daily close di atas dari upper band, mulai bereaksi sebagai support nih. Nah, ini adalah satu fenomena yang disebut sebagai riding the upper band. Nah, riding the upper band ini ya, momentumnya kita nggak tahu nih bisa berhenti sampai kapan. Tapi biasanya terbentuk saat masa-masa parabolik. Begitu ya, seperti di masa-masa 2021. Nah, ada movement-movement seperti ini nih. Tapi waktu dia udah mulai masuk lagi ya, udah mulai masuk lagi ke sini. Nah, itu udah mulai normal lagi begitu ya. Ya, tapi kalau ditanya sekarang udah masuk atau belum, ya sebenarnya udah mulai sih ya. Ya bilang rada telat sih, rada telat lah sadaran. Tapi ya sebenarnya itu nggak bisa dipakai buat trade juga sih. Itu cuma ngomongin kita kayaknya momentumnya bisa lanjut lebih gede begitu. Dan ternyata ya terjadilah 2 hari momentumnya berlanjut. Nah hari ini mulai daily opennya di dalam nih. Nah apakah mulai daily open di dalam ini akan seperti TA biasanya kah? Begitu ya. Apakah momentumnya akan berkurang? Ya, kalau datanya yang kita lihat dari 2021 ya, kita tarik dari 2021, ada kecenderungan seperti itu ya. Seperti kita ambil di sini nih, mana riding the upper band tuh datanya. Nah, sini nih ya. Nah, setelah riding the upper band masuk nih. Nah, udah mulai masuk, dia konsolidasi ya. Jadi nggak harus ngedam, enggak ya, bisa aja konsolidasi gitu. Jadi normal lagi. Tapi waktu awal nih, boom, daily close di atas, naik terus. Nah itu adalah sekali lagi momentum yang kita sebut sebagai riding the upper band. Oke, ini mulai masuk. Apakah kita akan masuk ke dalam masa-masa konsolidasi atau koreksi? Ya, data menunjukkan bisa seperti itu ya. Ya tapi kalau mau dibilang lagi ya, kalau kita mau lebih ke basicnya lagi, ya simple deh, udah PR dari Bitcoin kita nggak usah muter-muter, langsung aja satu, yaitu bertahan di atas tadi 73.116. Begitu, karena kalau itu bisa terjadi, ya udah struktur Bitcoin masih aman, begitu, masih higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Selama higher high, higher low masih aman, ya udah momentum bullish akan terus bertahan. Oh ya, dan ngomongin Bollinger Band, gua nyaris lupa ya. Untuk Bollinger Band sendiri, kalau sampai hari Senin, weekly close-nya di atas dari 73.836 alias upper band, maka kita pertimbangkan untuk TP ya. Kalau gue pribadi sih TP ya. TP berapa? Kalau gue 20%. Kenapa 20% bang? Karena udah meningkat dari 5 ya, dari 5% ke 10 udah 2 kali karena ada kasus khusus di sini ya. Dan ya udah, nanti kalau sampai ada weekly close lagi jadi 20%. Ya, itu SOP gue. Nah kalau lu punya SOP sendiri mau naiknya berapa persen, monggo. Gue bukan ini ya, gue bukan tyrant yang bilang oke, cara trading gue harus percis kayak gue ya. Lu nggak boleh modif ini masterpiece, enggak. Setiap orang bisa beda-beda caranya ya. Jadi ya lu tentukan sendiri berapa persen. Begitu. Mau ada yang lebih gede, monggo. Mau ada yang lebih kecil, monggo. Karena setiap orang mungkin punya trading plan-nya masing-masing dan mungkin punya kebutuhan masing-masing juga. Gitu. Tadinya duit dingin nih ya, udah santai. Aduh, tiba-tiba ada emergency apa gitu ya. Ini deket-deket mau TP, mau lebih gedean, monggo ya. Karena sekali lagi ya, trading plan kita itu very personalized
begitu. Setiap orang berbeda-beda ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk di Bitcoin-nya ya secara garis besarnya. Selanjutnya ya mungkin gua akan sedikit nyerempet ke Ethereum nih. Untuk Ethereum dalam beberapa hari terakhir tuh masih ada yang komen begini ya. Wah, Bitcoin ngepump Ethereum ya. Ada yang bilang mengendap lah, ada yang bilang merangkak lah. Nah, faktanya apa? Nah, ini ya, itu apa ya? Kita kan sukanya pakai fakta nih. Faktanya kita bisa lihat di sini, Ethereum dalam beberapa hari terakhir itu malah outperform BTC. Ini terbukti dari Ethereum Bitcoin pair. Begitu. Nah, jadi ya apa namanya ya, mungkin itu gue mengingatkan aja. Jangan sampai jadi kayak burung beo begitu ya. Karena satu orang bilang bearish, oh ya bearish, oh ya bearish, 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 bearish ya. Burung beo. Jangan seperti itu. Lihat faktanya. Begitu. Dan buat lo yang akumulasi Ethereum ya, sekarang mungkin senyum-senyumnya lebih lebar sedikit gitu ya, karena lu bisa lihat sendiri ETH BTC-nya lagi naik. Begitu ya. Ya pokoknya gitulah ya. Kalau gue sih mungkin ini bukan masalah Ethereum-nya banget sih, lebih masalah ke ayo jadi orang harus lebih kritis. Jangan cuma gara-gara ada beberapa orang yang ngomong oh bearish 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 semua jadi ikutan bearish, atau satu orang ngomong bullish 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 semua jadi bullish. Gitu. Harus pakai data, fakta, dan statistik. Kalau gagal dengan 3 hal itu ya berarti itu bukan hal yang harus kita pikirin. Begitu, itu bukan hal yang objektif begitu ya. Oke, takut kelamaan, langsung aja kita masuk ke news. Ini news datang dari US, di mana ya kita tahu ya Donald Trump waktu itu sempat berjanji untuk di hari pertamanya itu dia akan memecat Gary Gensler. Ya kita tahu Gary Gensler ini adalah chairman dari SEC ya, dan sebenarnya Gensler ini bermasalah bukan cuma dengan orang-orang kripto ya, tapi dia juga bermasalah dengan si siapa namanya yang punya Dallas Mavericks tuh, siapa ya namanya tuh, Mark Cuban ya, pernah bermasalah juga dengan Mark Cuban dan beberapa orang lagi. Karena ya jujurnya kalau mau ngomong, Gary Gensler ini ya berantakan begitu. Dalam masa-masa dia itu seringkali disebut sebagai masa-masa kayak tukang palak lah kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Disebutnya itu regulation by enforcement begitu ya, dengan ya apa ya, harusnya kan oke, misalkan nih ada pelanggaran ya, ada pelanggaran itu kalau bisa dimediasi dulu gitu kan. Nah kalau si gangster ini nggak, tipenya kayak pengen nyari-nyari aja, pokoknya dapet kasarnya tuh kayak kasarnya tuh kayak UUD gitu ya. Wah berusaha pokoknya supaya kalau sampai settle tuh langsung dapet duit, dapet duit, dapet duit. Ya nggak tahu, mungkin Gary Gensler lebih cocok jadi ini ya, lebih cocok jadi apa namanya debt collector lah dibanding chairman mungkin ya. Ya pokoknya sampai Trump naik, kita lihat apakah janji dia akan ditepati atau enggak, atau akan dipersulit sama orang-orang lain. I don't know. Tapi ya intinya kalau Gensler sampai ke pecat ya, newsnya keluar, mungkin nggak bang bikin market ngepump? Mungkin aja sih, karena sentimen orang-orang kripto tuh sangat benci sama Gensler. Begitu. Jadi ya kita lihat apakah di hari pertama Donald Trump jadi presiden, ya dibilang kan day one, apakah dia akan pecat Gary Gensler? We'll see. Kalau sampai kepecat, expect volatility ya. Jangan ngomong pasti pump, tapi expect volatility aja begitu ya. Next, economic calendar ini nggak ada apa-apa ya, otomatis. Besok kita akan bahas minggu depan ada apa aja ya. Jadi stay tune buat besok, penting karena biasa hari Minggu tuh gue akan menjabarkan seminggu ke depan apakah kita akan santai atau kayak minggu ini nih ya, di mana dibombardir dengan berbagai macam data-data penting. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kemarin menguat ya. Sorry, bukan kemarin. Ini oh iya benar-benar. Kemarin ini Sabtu ya. Kemarin masih menguat, di close di atas 104,847. Bitcoin dominance kemarin itu tembus MA20. Wah ya. Di sini altcoins mulai ini nih, mulai mencoba untuk mengambil alih ya. Ya, tapi kalau gue tetap mengingatkan, ini balance sheet masih terus turun ya, belum ada peningkatan. Interest rate sih ya puji Tuhannya udah mulai turun ya. Udah mulai turun, tapi balance sheet masih terus turun gitu. Kalau balance sheet kita pengen naik ya, interest rate pengen turun begitu. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya antara QT sama QE nih ya. Nah, jadi ya kalau gua sih selama balance sheet masih terus begini, gua masih ingatkan untuk tetap mayoritasnya pegang di Bitcoin. Saat balance sheet mulai naik pelan-pelan seperti di sini nih ya, mulai naik ya.
Bitcoin dominance juga di sini mulai apa ya, mulai kehilangan momentum gitu. Nah, itu boleh pertimbangkan pelan-pelan digeser Bitcoinnya beberapa posisinya, misalkan udah profit, TP boleh dikit-dikit. Misalkan dari 70-30 pelan-pelan jadi 65-35 boleh, 60-40. Ya terus aja. Semakin dia naik, semakin liquidity-nya besar, makin digeser ke altcoins ya sah-sah saja. Begitu ya. Tapi sebelum terjadi itu ya jangan gegabah begitu. Kalau gegabah ya harus siap dengan ya konsekuensinya sendiri sih gitu. As simple as that ya. Oke, itu kurang lebih untuk si Bitcoin dominance. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures lagi-lagi masih belum ada setup ya, bahkan ya karena terus membuat new all time high, resisten pun belum ada. Ya, maksudnya belum ada struktur lah ya. Maka dari itu ya udah kita hold dulu aja, jangan dipaksa, karena kalau nggak ada ya dipaksa biasanya malah berantakan ya. Karena ada beberapa nih yang nyari-nyari, udah nih short ya. Nah, taunya baru naik dikit gini udah ke liquid. Nah, hati-hati ya, nggak ada setup, jangan dipaksa. Oke, untuk posisi spotnya 73.116, 71.450 dan di 70.000 pas yang sekarang sedang conference dengan MA20 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita sayangnya kena cut loss. Retest 1, retest 2 ternyata daily close di atas dari struktur. Ya, jadi kalau gue sih ngomong aja ya, cut loss, profit ya. Nggak bullshit begitu. Hati-hati aja pokoknya kalau ada orang yang menjanjikan win rate 100% atau kalau mau dibikin lebih realistik katanya ya 95%, 99%, hati-hati ya. Ya kalau nggak scam dia orang baru yang masih statistiknya belum panjang, as simple as that. Gitu. Jadi hati-hati saja gitu ya, mau bentuknya robot, mau bentuknya komunitas, ya hati-hati pokoknya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi spotnya MA200 buy limit pertama, lalu di 2950 dan di 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Oke, itu jadi kurang lebih untuk DCWT sesi pertamanya. Sebelum kita tutup, gua akan reminder lagi ya untuk para newbies. Gua ngerti jari lu udah gatelnya luar biasa. Aduh bang, pengen akumulasi gitu ya, pengen mending akumulasi. Mungkin untuk para newbie, bang pengen all in, takut ngepam. Banyak yang ngomong bakal ke 100.000 katanya. Itu udah mulai lagi tuh ya. Bakal ke 100.000 sebelum ini, sebelum itu ya, sebelum kayang. Udah banyak lah ya. Ya kalau gua pribadi begini. Gua nggak akan maksain beli di tempat yang bukan namanya support. Selama dia masih belum kena support, gua nggak akan paksain beli.
gitu. Bang, tapi kalau naik lagi gimana? Ya udah, bukan rezeki lu itu namanya. Nggak usah dipusingin. Ya dong, bukan rezeki lu. Gitu. Ya. Kalau rezeki lu nggak kemana, gitu. Dan itu yang gue udah pegang dari kayaknya 2018 ya. Gue ancur-ancuran 2 tahun dulu lah itu. Tapi ya puji Tuhannya itu seperti yang gue bilang ya. Untungnya seancur-ancurnya gue dari 2016 sampai 2018 itu gue masih tetap punya BTC. Nggak semua di alts. Kalau semua di alts udah ancur ya. Ya selama 2 tahun ancur-ancuran belajar begini begitu ya. Ya akhirnya itu ketemu silver liningnya ya, ketemu benang merahnya gitu. Apa? Ya udah, kalau memang belum saatnya buka jangan dipaksain buka. Kalau belum kena, belum bisa akumulasi ya udah bukan rezekinya. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.